Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabah. Sahabat, sehat semuanya? Hari ini kita masih bicara tentang kesehatan. Kali ini kita bicara tentang menjaga pola makan sesuai anjuran Rasulullah SAW dan Rasulullah lakukan agar selalu produktif di dalam bekerja. Lalu bagaimana pola Rasulullah? Lihat. Rasul makan buah-buahan sebelum makan yang berat. Kita begitu apa enggak? Rasul selalu menggunakan 3 jari ketika makan. Artinya Rasul makan terbatas dan secukupnya. Kira-kira kita makan begitu apa tidak? Rasulullah ketika makan selalu duduk, tegak, mengunyah makanan dengan perlahan-lahan. Rasul juga melarang kita untuk rakus, berlebihan, makan sambil berbincang, ngobrol, ketawa ketiwi, tidur setelah makan, mengkonsumsi makan yang terlalu panas, terlalu dingin. Dan Rasul selalu makan dengan atau minum dengan tidak tegukan, berhenti bernapas, kemudian tegukan lagi, berhenti bernapas. Dan Rasul selalu mencuci tangan, mengucapkan hamdalah setelah makan, dan tidak tergesa-gesa ketika makan. Sahabat, gerai, kurir, sorter, kira-kira begitu nggak makan kita? Jangan-jangan makan berdiri, atau kemudian sambil bercanda, atau makan berlebihan rakus. Ini artinya tidak mengikuti cara makan Rasulullah SAW. Pantes kita sakit. Pantes kinerja kita tidak maksimal dan tidak positif. Karena istilah agamanya adalah you are what you eat. Apa yang ada pada dirimu adalah apa yang engkau makan. Kata Rasul, manusia itu tergantung dengan apa yang dimakan. Ingat, Rasulullah SAW berpesan, idealnya perut kita adalah 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk udara. Maka tata cara makan Rasulullah SAW adalah cara yang paling ideal dan paling bagus. Lihat, Rasulullah berjuang begitu hebatnya menghadapi kafir Quraisy, menyebarkan agama Islam, ibadah dengan khusyuk, 1/3 malam beliau bangun dan tahajud. Itu karena beliau menjaga pola makan yang benar. Saudara, bekerja membutuhkan energi, baik bekerja secara fisik ataupun berpikir. Lihat teman-teman, karyawan yang di cabang, yang di gerai, yang sorter, yang kulir, yang administratif, semuanya butuh tenaga. Tidak semua makanan bisa menghasilkan energi. Kenapa? Kita butuh makanan yang sehat, baik, halal, dan thayyib. Pilih makanan yang terbaik buat Anda. Masukkan makanan ke dalam mulut kita, itu makanan yang terbaik, sehingga bisa menghasilkan energi yang positif. Tentu makanan yang halal. Lihat ancaman Rasulullah SAW. Man akala luqmatan minal haram, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailan. Orang yang makan makanan yang haram, itu tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Berhentilah untuk makanan yang halal. Atau kemudian berhentilah makan sebelum Anda kenyang. Karena kita tidak butuh kenyang, tapi kita butuh tenaga. Makanan yang berlebihan, saudara, akan mengganggu kinerja usus Anda. Semakin usus kita bekerja, maka efeknya akan problem bernama macam-macam. Ada mah, ada lambung, ngantuk. Lihat, Anda bekerja, padahal Anda kurir, padahal Anda harus mengantarkan barang kemana-mana. Tapi ternyata Anda di jalan ngantuk. Efeknya berantakan. Barang tidak akan sampai kepada konsumen. Anda ngantuk, membahayakan ketika bawa kendaraan. Anda tertabrak, Anda jatuh dari motor hanya gara-gara Anda makan berlebihan. Anda rakus, Anda tertidur di jalan. Luar biasa. Hindari barang yang berlebihan dan hindari sesuatu yang haram. Apa contohnya? Minuman keras, khamr. Ya Allah, Rabbana ya Karim. Sepertinya tidak pantas. Kita bekerja di satu tempat kemudian minum khamr. Lihat, Rasulullah SAW di dalam hadisnya
mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Tidak akan masuk surga orang yang makan khamr. Sekali lagi, bahkan dalam satu riwayat, nanti di akhirat ada orang yang diberi makanan ghuttah, diberi minuman ghuttah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang meminum minuman khamr ketika hidup. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, apa itu ghuttah?" Ghuttah adalah air yang keluar dari kemaluan seorang pelacur yang hidupnya menjadi pelacur, diminumkan kepadanya. Rasanya bau yang amat sangat. Itulah balasan bagi mereka yang meminum makanan yang haram, meminum khamr. Saudara, ayo pilih makanan yang terbaik. Pilih makanan yang sehat, jangan berlebihan, jangan gunakan makanan hanya untuk mengambil nafsu, mengambil keinginan diri sendiri. Karena bekerjamu adalah untuk kebaikan dirimu, kebaikan keluargamu, dan bekerjamu adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah dan di hadapan sama manusia, yaitu perusahaan. Bertobatlah, karena neraka akan menghampiri siapapun yang terlena ketika dia memakan makanan yang haram dan berlebihan. Ingat, kita tetap menjadi orang yang baik dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat bekerja, selamat berkarya, semangat berjuang, wahai sahabat-sahabat yang ada di gerai, baik kurir atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.